Chapter 3 Jujutsu Kaisen musim terbaru bukan dibuka dengan ledakan pertarungan, melainkan dengan pengungkapan kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Di balik pertemuan dengan Tengen, tabir besar yang selama ini menutupi hubungan antara Six Ace, plasma bintang, dan keberadaan Tengen akhirnya disingkap. Semua rencana Kenjaku, kegagalannya selama 1000 tahun, hingga alasan mengapa Satoru Gojo harus disegel, kini terangkai dalam satu siklus takdir yang tak bisa dihindari. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan fondasi dari kekacauan yang sedang berlangsung. Di chapter ini, ancaman terasa lebih nyata karena waktu mulai berpihak pada musuh. Chuling Game resmi diposisikan bukan sebagai ajang pertarungan biasa, tetapi sebagai ritual besar yang menentukan masa depan Jepang, dan mungkin seluruh umat manusia. Dengan nyawa Sumiki sebagai prioritas, Yuji yang diburu waktu, serta satu-satunya harapan yang bergantung pada pembebasan Gojo, setiap keputusan menjadi pertaruhan hidup dan mati. Chapter 3 bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang siapa yang siap menghadapi kebenaran pahit sebelum semuanya terlambat. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Episode kali ini terasa sangat padat dan penuh informasi. Isinya bukan sekadar aksi, tapi juga dipenuhi dialog panjang yang membongkar banyak hal penting. Bisa dibilang, ini adalah episode Jujutsu penuh penjelasan, karena hampir setiap percakapan membawa informasi krusial. Meski begitu, semua detail tersebut justru bikin ceritanya makin menarik. Walau kemungkinan ada beberapa detail kecil yang terlewat karena saking padatnya isi episode, kita tetap akan membahas poin-poin terpenting yang terjadi. Melanjutkan kejadian di episode sebelumnya, kelompok utama akhirnya berhasil bertemu langsung dengan Tengen. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian adalah suara Tengen yang terdengar seperti seorang wanita tua. Ini terasa pas, karena pada dasarnya Tengen memang berwujud perempuan. Pemilihan suara seperti ini terasa sangat cocok dengan karakter dan kondisinya saat ini. Di momen inilah, nama musuh utama akhirnya diungkap secara jelas, yaitu Kenjaku. Buat yang sudah mengikuti manganya, nama ini tentu sudah tidak asing. Bahkan, sebelumnya sempat beberapa kali hampir keceplosan menyebut nama Kenjaku sebelum pengungkapan resminya di anime. Sekarang sudah jelas bahwa sosok yang selama ini dikenal sebagai Noritoshi Kamo atau Geto sebenarnya adalah Kenjaku, entitas yang mengendalikan tubuh-tubuh tersebut. Akhirnya, misteri itu terjawab, dan rasanya lega bisa menyebut nama aslinya tanpa ragu lagi. Di tengah suasana serius itu, interaksi Yuji juga cukup mencuri perhatian. Meski sudah melewati banyak hal mengerikan, dia tetap menunjukkan sisi polosnya. Ia melontarkan pertanyaan yang sebenarnya juga dipikirkan banyak orang, kenapa wujud Tengen terlihat seperti itu? Meski sempat dianggap pertanyaan yang kurang tepat waktunya, Tengen tetap memberikan penjelasan. Tengen menjelaskan bahwa meskipun dirinya abadi, ia tidak memiliki keabadian dalam hal usia muda. Artinya, tubuhnya tetap menua. Wujud yang sekarang bisa dibilang gambaran manusia yang telah hidup sekitar 500 tahun. Kondisi ini terjadi karena 12 tahun lalu, Riko Amanai, yang seharusnya menjadi wadah baru Tengen, tewas dibunuh oleh Toji. Karena gagal menyatu dengan wadah plasma bintang, Tengen akhirnya berevolusi. Ia kehilangan kesadaran individual dan berubah menjadi keberadaan yang jauh lebih luas, hampir seperti entitas yang hadir di mana-mana. Di titik ini, Tengen terasa bukan lagi sekadar manusia, melainkan sosok yang mendekati konsep dewa. Namun, kerja sama dengan Tengen tidak datang tanpa syarat. Ia meminta agar 2 dari 3 orang penting, Yuki, Yuta, atau Choso, harus tetap tinggal bersamanya. Menariknya, meski Yuki dan Yuta sama-sama penyihir tingkat spesial, Choso sebenarnya berada di bawah mereka dalam hal kekuatan. Meski begitu, Tengen tetap memasukkan Choso sebagai salah satu pilihan, yang tentu menimbulkan tanda tanya tersendiri. Sebelum kesepakatan itu benar-benar diterima, Tengen merasa perlu mengungkap tujuan sebenarnya dari Kenjaku. Dan disinilah rencana gila itu terungkap. Kenjaku berniat memaksa evolusi manusia di seluruh Jepang. Caranya adalah dengan menggabungkan seluruh umat manusia dengan Tengen. Karena Tengen kini telah menjadi entitas yang terhubung dengan seluruh Jepang, fusi ini memungkinkan semua manusia ikut berevolusi secara bersamaan. Jika dulu Tengen hanya bisa menyatu dengan satu wadah plasma bintang, sekarang, setelah evolusinya, ia berpotensi menyatu dengan semua manusia sekaligus karena dunia ini sudah menjadi bagian dari kesadarannya.
Penjelasan ini terasa sangat efektif untuk membantu memahami posisi Tengen saat ini. Namun, muncul pertanyaan logis dari pihak lain. Jika Tengen hampir setara dengan dewa, mengapa ia tidak menolak saja rencana Kenjaku? Jawabannya cukup mengkhawatirkan. Setelah berevolusi, Tengen sudah tidak lagi sepenuhnya manusia, melainkan lebih mendekati kutukan. Karena Kenjaku memiliki teknik manipulasi kutukan, maka saat ia bersentuhan dengan Tengen, mengendalikannya bukanlah hal sulit. Itulah alasan mengapa Tengen kini berada dalam posisi yang sangat terpojok. Dan kalau merasa informasi yang disampaikan sejauh ini sudah terlalu banyak untuk satu episode, tenang saja, karena faktanya, kita bahkan belum sampai di setengah bagian cerita episode ini. Disinilah salah satu pengungkapan paling penting dalam Jujutsu Kaisen akhirnya disampaikan. Dan jujur saja, bagian ini punya makna yang sangat dalam. Tengen menjelaskan bahwa ada semacam hubungan takdir, atau bisa dibilang karma, yang mengikat tiga elemen utama, wadah plasma bintang, 6S, dan Tengen sendiri. Ketiga unsur ini selalu saling terhubung dan berjalan seirama. Sepanjang berbagai generasi, keberadaan mereka terus berulang dalam satu siklus yang sama. Inilah alasan utama mengapa rencana Kenjaku selama ini selalu gagal. Setiap kali ia berusaha melancarkan tujuannya, keberadaan 6S dan plasma bintang selalu menjadi penghalang mutlak. Bahkan dijelaskan bahwa Kenjaku, meski telah hidup lebih dari 1000 tahun, berkali-kali mencoba menghabisi pengguna 6S atau menghancurkan plasma bintang. Namun usahanya selalu berakhir sia-sia. Aneh tapi nyata, meskipun 6S sempat lenyap, kekuatan itu selalu muncul kembali tepat di waktu yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Siklus sempurna inilah yang membuat Kenjaku mustahil mencapai ambisinya selama berabad-abad. Akhirnya, Kenjaku menemukan satu-satunya solusi yang memungkinkan, menyegel 6S. Karena pada satu waktu hanya bisa ada satu pengguna 6S, maka dengan menyegel Satoru Gojo, tak akan ada lagi sosok yang mampu menghalangi rencananya. Di sini juga terungkap fakta menarik lainnya. Toji Fushiguro ternyata menjadi perusak utama dari hubungan takdir ini. Sebagai manusia anomali yang sama sekali tidak memiliki energi kutukan, Toji tidak terikat oleh hukum energi maupun karma. Karena itulah, ia mampu memutus keterkaitan antara Tengen dan wadah plasma bintang, yaitu Riko Amanai. Dengan kata lain, semua kekacauan besar yang terjadi saat ini berakar dari tindakan Toji di masa lalu. Kematian Riko menjadi titik awal perubahan besar. Ditambah lagi, kelahiran Geto, yang kemudian dikuasai oleh Kenjaku dan memiliki teknik manipulasi kutukan, menjadi kombinasi sempurna bagi Kenjaku untuk akhirnya melangkah lebih jauh. Tak heran jika baru di era inilah, setelah 1000 tahun berlalu, Kenjaku benar-benar mendekati keberhasilan rencananya. Setelah tujuan Kenjaku dipahami, muncul pertanyaan penting berikutnya, untuk apa sebenarnya Chuling Game diadakan? Tengen menjelaskan bahwa permainan ini pada dasarnya adalah sebuah ritual besar. Fusi antara Tengen dan seluruh umat manusia bukanlah proses sederhana. Jika dilakukan tanpa persiapan, hasilnya bisa berujung pada kegagalan total atau kehancuran besar. Chuling Game berfungsi sebagai semacam simulasi atau pen stabil. Ritual ini membantu memastikan bahwa proses fusi berjalan lancar, layaknya uji coba sebelum pelaksanaan sebenarnya. Dengan pemahaman ini, kelompok penyihir mulai menetapkan tujuan mereka sendiri. Di balik rencana besar itu, ada prioritas yang tidak bisa diabaikan, yaitu menyelamatkan Sumiki, adik Megumi. Solusi paling masuk akal adalah mengumpulkan 100 poin dan menambahkan aturan baru agar pemain bisa keluar dari permainan. Jika itu berhasil, situasi ideal bisa tercapai tanpa harus mengorbankan lebih banyak nyawa. Sebelum melangkah lebih jauh, tiba saatnya menentukan siapa yang akan menjadi penjaga Tengen. Pilihan akhirnya jatuh pada Choso dan Yuki. Choso merasa lebih tenang jika Yuta pergi bersama Yuji, sementara dirinya sendiri ingin berhadapan langsung dengan Kenjaku, sosok yang secara teknis adalah orang tua yang menciptakannya. Ia ingin mengakhiri semuanya dan membiarkan saudara-saudaranya beristirahat dengan tenang. Sementara itu, Yuki memilih tetap tinggal karena masih ingin menggali lebih banyak informasi langsung dari Tengen. Dengan kesepakatan itu tercapai, Tengen akhirnya sepenuhnya bersedia bekerja sama. Salah satu tujuan utama pun ditegaskan, membebaskan Satoru Gojo. Megumi bahkan dengan lugas mengatakan bahwa jika Gojo berhasil dibebaskan, semua masalah akan selesai dengan sendirinya. Pernyataan itu mencerminkan betapa besar kepercayaan semua orang terhadap Gojo, dan juga menjelaskan mengapa penyegelannya dulu terasa begitu mengejutkan. Tengen kemudian menjelaskan bahwa meskipun Kenjaku memiliki Prison Realm yang nyaris mustahil dibuka, masih ada satu celah, pintu belakang Prison Realm.
Namun, untuk membukanya, teknik penyegelan harus dinegasikan secara langsung. Cara melakukannya hanya ada dua, yaitu menggunakan tombak langit terbalik yang dulu dipakai Toji untuk menembus Infinity, atau Black Rope, senjata yang pernah digunakan Miguel saat melawan Gojo. Masalahnya, kedua alat tersebut sudah disegel atau disembunyikan oleh Gojo sendiri. Yuta bahkan sempat mencari Black Rope hingga ke Afrika, tetapi hasilnya nihil. Ironisnya, Gojo justru menciptakan rintangan bagi pembebasannya sendiri. Dengan semua opsi itu tertutup, satu-satunya harapan kini bergantung pada teknik seorang penyihir dari masa lalu yang akan ikut serta dalam Chuling Game, sosok yang dikenal sebagai Angel, dengan nama asli Hana Kurusu. Setelah kunci pembebasan Gojo diketahui, pembahasan kembali ke Chuling Game. Dikonfirmasi bahwa ada 10 koloni yang tersebar di seluruh Jepang. Aturan permainan pun semakin menekan, karena Yuji kini hanya memiliki 10 hari dan 15 jam untuk masuk ke permainan dan mendapatkan poin pertamanya. Shoko menegaskan bahwa batas waktu 19 hari bukan sekadar ancaman kosong, siapapun yang melampauinya akan kehilangan teknik kutukannya, yang pada dasarnya berarti kematian bagi seorang penyihir. Artinya, jika Yuji gagal mendapatkan 1 poin dalam batas waktu tersebut, ia benar-benar akan mati. Hitung mundur pun resmi dimulai. Selain itu, aturan permainan kembali dipertanyakan. Semua orang yang masuk koloni secara sukarela akan menjadi pemain, tetapi Yuji mulai bertanya-tanya, bagaimana dengan warga sipil yang sudah berada di dalam koloni sejak awal? Apakah mereka juga otomatis menjadi peserta permainan? Selanjutnya dikonfirmasi bahwa para warga sipil akan diberi kesempatan untuk keluar dari area permainan. Sebuah kebijakan yang, anehnya, terdengar cukup manusiawi untuk ukuran Kenjaku. Ya, meskipun dia adalah antagonis utama, setidaknya dia masih punya batasan moral tertentu. Warga sipil yang tidak bersalah memang tidak benar-benar ditargetkan untuk ikut terlibat dalam Chuling Game. Namun, hal ini justru membuat Yuji semakin gelisah. Ia sadar betul bahwa cara mendapatkan poin dalam permainan ini adalah dengan membunuh orang lain, dan pemikiran itu jelas sangat membebani mentalnya. Meski begitu, Megumi mencoba menenangkan Yuji dengan mengatakan bahwa mungkin ada cara lain. Ia mengaku sudah memiliki sebuah rencana, meski detailnya baru akan dibahas nanti. Pembahasan kemudian beralih ke sistem permainan itu sendiri. Tengen menjelaskan bahwa setiap peserta akan ditemani oleh sebuah Shikigami bernama Kogane. Shikigami ini akan selalu mengikuti para pemain dan berfungsi sebagai penghubung langsung dengan pengelola permainan. Melalui Kogane, inilah semua aturan, poin, dan perubahan sistem akan disampaikan. Namun, hingga saat ini, identitas asli sang pengendali permainan masih tetap menjadi misteri. Setelah itu, mereka kembali membahas aturan penambahan regulasi dengan 100 poin. Wajar jika muncul kekhawatiran, apakah aturan baru ini akan dibatasi? Apakah pengelola permainan akan menolak peraturan yang berpotensi merugikan Kenjaku? Namun, Tengen menegaskan bahwa karena Chuling Game adalah ritual dengan struktur aturan yang sangat ketat, maka sistemnya harus berjalan secara seimbang. Artinya, tidak semua aspek permainan boleh sepenuhnya menguntungkan Kenjaku. Ada peluang keadilan di dalam mekanismenya. Usai membedah seluruh aturan permainan, fokus cerita kembali ke persiapan misi. Seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya, Choso dan Yuki akan tetap tinggal untuk menjaga Tengen. Sementara itu, Maki mendapat tugas untuk pergi ke klan Zenin guna mengumpulkan berbagai alat kutukan. Dengan posisi Megumi sebagai kepala klan saat ini, Maki seharusnya bisa mengambil senjata-senjata tersebut tanpa banyak hambatan, setidaknya menurut perhitungannya sendiri. Reaksi Yuji saat mengetahui bahwa Megumi kini adalah pemimpin klan Zenin benar-benar lucu. Ia tampak terkejut dan kebingungan, sementara Megumi hanya berkata bahwa semua itu akan dijelaskan nanti. Di sisi lain, Yuta memutuskan untuk menjadi orang pertama yang masuk ke Chuling Game. Alasannya jelas, ia ingin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sejak awal, meskipun komunikasi dengan pihak luar kemungkinan besar akan terputus. Dengan kemampuan dan kekuatannya, Yuta memang menjadi kandidat paling ideal untuk masuk lebih dulu ke permainan berbahaya ini. Selain membantu tim, tujuannya juga sederhana tapi penting, memastikan Yuji tetap aman. Tak heran, Yuta kembali menunjukkan sisi baik hatinya yang selalu konsisten sejak awal. Di tengah persiapan ini, muncul kembali topik sensitif dari masa lalu. Yuji pernah meminta Yuta untuk menghabisinya jika Sukuna kembali mengambil alih, demi melindungi Megumi. Namun, anehnya, Megumi sendiri terlihat tidak terlalu memusingkan kemungkinan tersebut. Baginya, meskipun Sukuna membunuh Yuji, Yuta masih bisa membunuh Sukuna setelahnya.
Sebuah pemikiran yang terdengar dingin dan berbahaya. Jujur saja, ini terasa seperti keputusan gegabah yang berpotensi membawa bencana, meskipun semua orang sadar bahwa Yuta adalah salah satu yang terkuat di kelompok ini. Selanjutnya, terungkap bahwa mereka tidak akan menghadapi Chuling Game sendirian. Mereka berencana meminta bantuan seorang murid tahun ketiga bernama Kinji Hakari. Meski saat ini sedang diskors, Hakari dikenal sebagai penyihir yang sangat kuat. Bahkan Yuta sendiri mengakui bahwa jika Hakari sedang berada dalam kondisi terbaiknya, ia bisa saja melampaui dirinya. Pernyataan ini memang belum pernah dibuktikan secara mutlak dan terdengar cukup sulit dipercaya, apalagi mengingat sifat Yuta yang terlalu rendah hati. Namun tetap saja, pengakuan ini menunjukkan betapa berbahayanya potensi Hakari. Bahkan Maki pun tampak tidak sepenuhnya setuju dengan klaim tersebut. Dengan semua rencana dan penjelasan akhirnya lengkap, misi pun siap dimulai. Tapi sebelum itu, episode ini menghadirkan salah satu momen paling emosional, perpisahan antara Yuji dan Choso. Yuji menoleh dan dengan tulus mengucapkan terima kasih karena Choso telah banyak membantunya. Balasan Choso sangat sederhana, tapi penuh makna, jangan mati. Setelah melihat adiknya pergi, Choso pun tak kuasa menahan air mata. Hubungan kakak adik mereka benar-benar terasa hangat dan menyentuh, dan tak heran jika Choso menjadi salah satu karakter favorit. Sebagai penutup, episode ini memperkenalkan karakter baru yang akan sangat penting ke depannya, yaitu Takaba, seorang komedian. Awalnya, ia digambarkan sebagai pelawak gagal yang tak satu pun leluconnya mampu membuat orang tertawa. Sulit menilai kualitas humornya, apalagi dengan perbedaan budaya komedi Jepang, tetapi jelas bahwa karirnya tidak berjalan mulus. Bahkan atasannya menyarankan agar ia berhenti dan mencari jalan hidup lain, meski ada seseorang yang mencoba memberinya sedikit semangat, walau terkesan setengah hati. Menariknya, pengenalan Takaba ini terasa seperti versi Joker ala Jujutsu Kaisen. Sekilas, ia tampak seperti sosok gila yang berpotensi berbahaya. Namun, kesan itu belum tentu sepenuhnya benar. Apalagi, ia juga sempat muncul di opening, yang menunjukkan bahwa perannya jelas tidak akan sepele. Tatapan matanya di adegan terakhir benar-benar kuat dan meninggalkan kesan mendalam. Dengan begitu, episode ini resmi berakhir sebagai salah satu episode paling padat informasi di musim ini. Namun tenang saja, mulai episode berikutnya, aksi akan benar-benar dimulai. Maki akan bergerak menuju klan Zenin, dan bisa dipastikan semuanya tidak akan berjalan mulus. Jujur saja, arc klan Zenin adalah salah satu bagian yang paling ditunggu-tunggu, dan tidak sabar rasanya melihat bagaimana semua itu akan diadaptasi ke dalam anime. Yos, ini benar makin seru aja nih sob. Kita lanjutkan lagi next time, oke? Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.